Pas di Jepang belajarnya sendiri apa ada sensei? Teknik belajar bahasa Jepang bang. Maaf bang, rumus bahasanya apa dulu? Mungkin ini maksudnya cara belajarnya. Cara belajar Nihongo yang efektif. Kok bisa ikut lomba kayak gitu? Caranya gimana Pai? Kak, saya pengen kerja di perusahaan spare part. Caranya gimana? Belajar N3 pakai buku apa bang? Saya mau ngebahas tentang video tersebut. Itu terjadi di 2015 lomba pidato di Nagoya. Itu tahun ketiga saya sebagai Jisuse waktu itu. Saya dan teman saya dari Thailand. Kami memang sering nyari-nyari lomba pidato waktu itu. Sering ikut lomba pidato. Bahkan saya pernah ikut lomba pidato terus dapat hadiah beras. Akhirnya saya kasih sensei saya berasnya 25 kilo kalau nggak salah. Dan memang ya yang paling berkesan itu yang di Nagoya karena saya dapat juara pertama dan teman saya dapat juara 2. Jadi kami berdua menyambat juara 1 dan juara 2. Itu kita cari sendiri di internet. Awalnya kita bikin video, rekam, terus kita kirim videonya. Baru kemudian disaring dan kita terpilih. Akhirnya kita berangkat ke Nagoya. Singkat cerita waktu itu sebenarnya kita belum pernah ke Nagoya, kita tinggal di Ishikawa Ken. Beberapa hari sebelumnya orang Kaisa katanya akan satu orang akan ada yang antar sampai ke Nagoya, tapi di pagi harinya kita tunggu-tunggu dia nggak datang-datang. Bahkan kita sempat hampir ngebatalin, tapi akhirnya saya bilang ke temen, ayolah kita nekat aja, naik kereta pasti ketemu kok Nagoya. Nah waktu itu belum ada tuh aplikasi-aplikasi untuk naik kereta. Mungkin udah ada tapi mungkin kami nggak tahu. Tapi seingat saya sih belum ada. Akhirnya orang Kaisa yang katanya mau nganter itu datang tapi telat, udah agak siang. Dan dia bilang katanya satu hari di malam harinya itu dia minum-minum, mabok dan bangun kesiangan. Dan dia benar-benar minta maaf. Oke, saya mau bahas di sini adalah beberapa pertanyaan karena video ini ramai juga di TikTok, banyak banget yang komen dan beberapa pertanyaan akan saya respon di video ini. Ini yang pertama, pas di Jepang belajarnya sendiri apa ada sensei? Jadi waktu itu pada dasarnya saya belajar sendiri, tapi sebenarnya saya dan teman saya tersebut ikut sekolah bahasa setiap hari Minggu dan itu harus naik kereta. Ikut sekolah bahasa tapi saya jarang bisa hadir, jarang ikut karena ya tahu sendiri sesuai kerjaannya capek, hari Minggu tuh pengennya istirahat, pengen menikmati, kadang jalan-jalan gitu. Tapi saya sangat rajin datang kalau ada event, misalkan Hanami atau event masak-masak atau event macam-macam. Biasanya sekolahnya sering ngadain event, nah itu baru saya datang karena pengen memperbanyak teman. Pada dasarnya belajar sendiri. Teknik belajar bahasa Jepang bang. Maaf bang, rumus bahasanya apa dulu? Mungkin ini maksudnya cara belajarnya. Cara belajar Nihongo yang efektif. Yang sangat efektif yang bisa saya share adalah setiap hari itu saya nulis nisi. Jadi setiap hari harus nulis nisi minimal 5 baris dan harus pakai kanji, sebisa mungkin pakai kanji. Dan temanya itu boleh apa aja, boleh seputar kerjaan, boleh juga tentang kehidupan sehari-hari atau pas liburan kemana. Kita nggak hanya nulis, setelah nulis setiap harinya di istirahat makan siang itu dicek oleh orang Jepang, oleh atasan kita. Jadi satu orang, ada orang Jepang yang ngecek, masing-masing satu orang. Disitulah yang menurut saya sangat membantu karena pas dicek dia akan, kalau ada kalimat kita yang rancu atau tidak benar dalam bahasa Jepang, dia pasti akan nanya, ini di sini kamu mau bilang apa? Kita jelasin dong, walaupun dengan susah payah. Akhirnya dia paham apa yang ingin kita sampaikan, dia ngasih tahu, oh harusnya begini loh, yang benar itu. Disitulah kita belajar banyak. Kemudian pas awal-awal nulis itu akan berat banget, apalagi zaman itu mungkin masih pakai kamus, pakai Google Translate pun masih yang belum secanggih sekarang ya translatannya. Untuk nyari kanjinya pun kadang buka kamus. Dan awal-awal tuh lama, bikin sekedar 5 baris tuh lama, bisa sampai 1 jam. Tapi karena setiap hari beberapa kanji kan berulang kali kita pakai tuh, disitulah lama kelamaan cepet nulisnya dan kita entah kenapa ingat kanji. Oh kanji ini kemarin kan udah dipakai. Di situ kotobannya bertambah,
kanjinya pun banyak yang kita ingat, jadi sangat membantu. Nah teman-teman, kalaupun dari kaisanya nggak nyuruh, coba itu diterapkan, itu sangat membantu. Memang awalnya berat dan males, tapi kalau sudah terbiasa, bahkan kita jadi senang. Wah, nulisnya jadi cepet nih gitu. Ada achievement yang kita capai, jadi kita akan makin semangat. Kemudian yang kedua yang membantu saya adalah saya itu orangnya suka ngobrol. Jadi semua orang Jepang yang di KIC itu saya ajak ngobrol, makanya bisa akrab segala macam. Dan saya nggak takut salah, bodo amat mau salah mau enggak, yang penting saya nyoba ngobrol karena ingin membiasakan mulut dengan bahasa asing kan, bahasa Jepang. Dan kita salah itu wajar karena itu bukan bahasa kita. Disitulah ketika kita ngobrol akan terbiasa dengan bahasa Jepang. Terus yang ketiga, biasanya kan ada tuh orang Jepang yang benar-benar akrab deket sama kita, yang kerja bareng nih, tiap hari hampir bareng. Nah itu saya ngomong ke orang tersebut bahwa ketika kita ngobrol pakai bahasa Jepang, kalau bahasa Jepang saya salah atau polanya kurang bener, dikasih tahu ya, dikoreksi, harusnya begini loh ngomongnya gitu. Karena dari situ saya akan belajar, dan benar dibantu sama dia. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jepangnya agak aneh, dikasih tahu sama dia. Dari situ banyak banget belajarnya. Kayaknya itu aja kalian terapkan, itu sangat bagus. 3 tahun udah pasti minimal N2 dapat, pasti dapat. Ya tentunya belajar sendiri juga ya. Jadi beli buku, ada Somatome, ada Torai, tergantung belinya berdasarkan level yang kalian kejar aja. Dulu saya awal-awal langsung nyoba N3, memang sok-sokan. Ujian kedua saya dapat N3. Jadi belum pernah N4. Waktu itu N5 belum ada, dari N4 sampai N1. Jadi sambil lihat YouTube, beli buku, pelajarin. Nah itu beberapa metode belajarnya. Pada dasarnya sih belajarnya sendiri. Cuman saya juga banyak berhubungan dengan beberapa sensei yang pernah ngajar saya. Biasanya lewat chat. Kalau ada kebingungan, dulu kan nggak ada chat GPT ya. Kalau ada kebingungan ya saya kontak sensei, ini kalimatnya benar apa enggak gitu. Dan senseinya juga pada senang kalau saya nanya-nanya gitu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Izin nanya senpai, daftar begini di mana ya? Ini daftar lomba maksudnya. Kok bisa ikut lomba kayak gitu? Caranya gimana, Pak? Banyak di internet juga banyak. Kalau kalian susah nemu di internet, coba cari sekolah bahasa untuk orang asing. Sekolah bahasa Jepang untuk orang asing itu kalian cari entah di hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya ada khusus orang asing yang bekerja, jadi dia bisa ikut Sabtu atau Minggu ke sana dan tanya aja ada info lomba pidato nggak. Biasanya mereka banyak info-info seperti itu, dan dulu juga saya banyak dapat info seperti itu dari sekolah bahasa dan juga nyari di internet. Kalau kalian sudah ikut 1-2 lomba pidato, biasanya itu nanti dapat kenalan atau sensei gitu, ajak aja ngobrol, terus bilang kalau ada info-info begini kasih tahu saya ya gitu, tukeran kontak. Jadi nanti dari situ banyak dapat info pidato. Kalau sekarang saya udah nggak pernah nyari, tapi harusnya masih ada sih tekniknya. Waktu pidato level berapa itu, Pak? Level N2. Waktu pidato saya level N2. Kak, saya pengen kerja di perusahaan spare part, caranya gimana? Kerja di perusahaan spare part ini agak bukan berkaitan dengan pidatonya sih, tapi memang isi pidato saya menceritakan kerjaan saya dulu memang bikin spare part mobil. Jadi kalau pengen kerja di bagian pembuatan spare part, gini, tergantung visanya. Kalau visa kalian magang, Jisuse, biasanya itu agak susah memilih bidang kerja, karena biasanya LPK-nya atau SO-nya sesuka hati menentukan, kecuali kalau kalian dapat LPK yang mau ngobrol sama kalian, artinya sebelum kalian diikut sertakan tes, mereka nanya dulu, kamu mau nggak, tertarik nggak dengan bidang ini gitu, mau mendengarkan keinginan kita. Kalau dapat LPK kayak gitu, itu bagus. Biasanya ada LPK yang nggak mau seperti itu, jadi mau nggak mau kalian harus ikut. Kalau nggak mau berarti lu nggak semangat dong pengen ke Jepangnya, berarti lu pilih-pilih kerjaan, yaudah lu keluar aja dari sini. Atau biasanya ada yang seperti itu. Kalau visanya TG, nah itu kalian bisa pilih sendiri bidangnya. Jadi kalau mau milih-milih, mending kejar TG aja ya. Sistem belajarnya bagaimana Bang biar lancar seperti Abang? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan, tapi karena dia spesifik biar lancar, artinya kan ngomongnya ya. Nah itu banyakin ngobrol sama orang Jepang, jangan malu, jangan takut salah. Itu banyakin aja, pokoknya ngobrol aja sama orang Jepang. Dari situ ya lidahnya akan terbiasa. Walaupun sebenarnya saya masih belum terbiasa banget sih, masih sering juga kepleset lidahnya.
Senpai dapat hadiah uang kah? Ya, dapat. Waktu saya menang juara satu itu dapat 3 mang. Dapat 3 mang kalau dirupiahkan ya sekitar 3 juta. Dan yang paling penting ya sertifikatnya. Ke Jepang pakai visa apa, Pai? Jozu sekali bahasanya. Oshite kudasai. Pertama saya datang ke Jepang saya pakai visa Jisuse. Setelah waktu itu kan maksimal 3 tahun harus pulang ya. Akhirnya saya pulang, saya ambil kerjaan di Jakarta berdasarkan kuliah. Saya kuliah bidang IT, kerja sekitar 4 tahun di Jakarta. Saya balik lagi ke Jepang dengan visa engineer di bidang IT. Sekarang visa saya engineer. Akhirnya semangat gue kembali bergejolak untuk belajar bahasa Jepang. Makasih Pak. Nah yang kayak gini gue suka nih. Belajar N3 pakai buku apa bang? Kalau nggak salah dulu saya pakai Somatome ya. Sama sebenarnya Minano Nihongo itu kalau kalian selesaikan buku 1 buku 2 itu levelnya bisa N3 atau N4. Jadi itu dulu kalian selesaikan baru nanti tambah Somatome atau sekarang kayaknya buku udah maju banget. Cuman masalahnya biasanya teman-teman nyarinya yang terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Somatome atau Torai itu kayaknya jarang. Tapi ada aja sih kayaknya. Cuman saya yakin sekarang buku udah banyak. Bahkan yang terjemahan bahasa Indonesia pasti udah banyak. Mukanya cocok jadi pelawak bang. Pengen bener kerja di Jepang tapi kendala biaya. Sebenarnya kalau kalian niatnya memang tinggi, ada aja sih caranya. Dan cari LPK yang memang ada dana talangnya. Jadi nanti kalian bayarnya setelah kalian sudah mulai kerja di Jepang, bayar setiap bulan. Banyak kenalan saya yang sekarang jadi Jisuse itu banyak yang memang awal-awal ada pengeluaran sedikit ya, biaya makan, mungkin ngekos karena di awal-awal belum dapat asrama. Kalau sudah keterima interview baru nanti dapat asrama dan itu bahkan kalian dikasih uang saku setiap bulannya. Ada LPK yang seperti SO yang seperti itu ada. Nah nanti setelah berangkatnya kan di cover tuh oleh perusahaan biaya tiketnya. Setelah sampai di Jepang sih sekitar 6 mang atau 6 juta untuk 1 bulan pertama dan bulan kedua karena kan nggak langsung dapat gaji tuh. Bulan pertama itu kalian nggak langsung kerja, kalian belajar dulu budaya Jepang, bahasa Jepang, nanti belajarnya di Senta. Kayak sekolahan gitu. Jadi Kumiai itu bekerja sama dengan sekolah gitu. Dan mereka yang ngajarin kalian digembleng selama 1 bulan, baru bulan kedua mulai kerja. Nah, dapat gaji itu mulai bulan kedua akhir biasanya. Jadi kalian akan dapat uang saku di awal-awal. Jadi kendala biaya sebenarnya bisa diakali. Karena saya dulu juga nggak begitu mengeluarkan biaya. Saya minjem dulu saya habis sekitar 19,5 juta zaman itu dan memang SO yang saya itu memang bagus jadi dia nggak mengutamakan uang. Bahkan sekarang kalau nggak salah saya dengar sekitar 22,5 juta udah termasuk semua makan, belajar, tiket pesawat. Sege kunie kaite sensei ni naru ya. Sementara segitu aja kali ya karena beberapa pertanyaan juga intinya sama aja dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan di komentar